Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, saya akan mereview lagi tentang tanaman mentimun saya yang 1 minggu dulu saya udah review. Ini sekarang umurnya malah udah 27 hari. Jadi udah hampir 1 bulan. Ini udah mulai berbuah teman. Udah mulai ada yang berbuah tanda-tandanya. Ini tanpa ajir sama sekali. Jadi yang kemarin tanya review paling bawah itu pakai ajir, tapi di sini lagi mode-mode hemat, ini tanpa ajir tapi ini di bedengan baru. Jadi kemarin kan mau tanam cabai, jadi karena curah hujannya terlalu tinggi banget, cabainya saya tinggal dulu. Saya lebih memilih mentimun dulu yang cepat panen karena ini untuk mengejar untuk kebutuhan hari raya. Tapi ternyata ini kayaknya untuk hari rayanya, yang menjelang hari raya itu biasanya kan laris tuh mentimun. H-2 atau H-3 itu laris banget, tapi kayaknya ini belum panen teman. Ini baru ada yang berbuah, ini cuma segini satu ya. Jadi kalau pakai ajer itu enaknya dia ke atas terus buahnya bersih-bersih. Kalau kita biarin seperti ini nanti dia buahnya paling-paling di plastik-plastik seperti ini. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman yang di sebelah sana ada yang tanpa ajir tapi udah berbuah tapi di plastik seperti ini. Tapi teman-teman, dari ini contohnya timun yang udah berbuah nih udah berbuah nih buahnya. Jadi ini tanpa ajir ya kan, di mulsa. Tapi ini kan yang saya tanam ini contohnya ini yang di bekas tanaman cabai, jadi dicampuran dengan tomat. Ini kan naik ke ajirnya ini. Nah, ini kalau timun seperti ini banyak sekali teman. Ini buah, mulai buah, ini bawahnya buah lagi, buah terus seperti ini buah terus. Nah ini yang udah besar, ini udah mulai petik nih. Ini yang contoh timun yang udah berbuah yang tanpa ajir. Jadi ini di bekas bedengan atau bekas tanaman cabai, dan ini campur dengan tomat. Jadi yang tadi itu ya review itu yang benar-benar di bedengan baru ya, itu tanpa ajir tapi di bekas tanaman cabai. Kalau ini kan langsung di bedengan yang baru teman. Ini umur 27 hari. Ini kalau seperti ini buahnya tuh ya lumayan banyak sih temen nih. Ini berbuah, ini ya berbuah ya kan. Jadi dari belakang tuh kadang ada, ini belum. Yang ini udah, ini belakang terus. Jadi biasanya setiap ada cabang seperti ini nanti ini berbuah. Maksudnya tunas baru berbuah seperti itu. Kalau mentimun seperti kan tidak ada rempel-rempelan, jadi biarin aja kalau model tanpa ajir. Jadi biasanya antara telawah sini ini sampai sini nanti bisa dia gabung seperti teman. Jadi saya tanamannya sama yang di bawah itu, yang kemarin udah saya review yang di bawah sana itu. Nah, yang itu nanti kita ke sana kita lihat yang ini aja dulu karena buahnya udah, kalau untuk usia buah masih segini ya teman ya. Seperti ini kira-kira kalau 10 hari ke depan kayaknya belum besar dah ini. Ya mungkin ya belum rezekinya kita panen mentimun jadi ini setelah hari raya lah kira-kira ini panennya. Ya semoga aja setelah hari raya tetap mendapatkan harga yang lumayan bagus seperti itu. Biasanya kalau mentimun mahalnya menjelang hari raya seperti itu. Buat kalau orang-orang di kampung ini kan buat keperluan dia pecal dan lain sebagainya. Nah, ini kan ini teman, nih berbuah, ini berbuah ya kan seperti itu. Jadi nanti dia bercabang-cabangnya seperti ini nih. Ini kan satu, ini bercabang-cabang. Nah, ini kok ada yang masih satu ini. Ini karena masih kecil-kecil seperti ini karena kemarin ini dimakan oleh siput. Nih, siput seperti ini. Ini udah saya sulami lagi. Jadi kayak sayang tuh kalau nggak disulami. Tuh. Ini saya menggunakan merek mentimun dari Hercules, mereknya dari kapal terbang. Cap kapal terbang, ini mereknya merek Hercules. Nah kalau jeleknya itu kalau model di seperti ini, kalau hujan terus kena ini air ini buahnya sih cepat bisa busuk teman kalau nggak pakai ajir seperti ini. Jadi kita kalau bisa, kalau ini udah dari sini ke sini ini udah gabung, jadi saling berpaut-pautan biasanya aman banget. Tapi kalau awal segini langsung buah, nanti biasanya kalau hujannya banyak busuk buahnya. Jadi semoga aja ini aman lah buahnya. Ya di samping nggak busuk juga itu kotor itu loh. Kita semak ribet membersihkan. Kalau pakai ajir kan enak gitu. Ini karena lagi mode hemat seperti itu, karena ada beberapa
saya lagi nanam cabai dan lain sebagainya. Uangnya belum cukup karena ajirnya yang di sana buat pakai ini ajir tomat. Jadi inilah yang kalah ini aja dulu mentimunnya. Nih, tuh. Ini teman, ini kan udah kayak seperti ini. Ini biasanya nanti mentimunnya lumayan sih kalau kita lihat dari pertumbuhannya seperti ini. Saya rasa ini lumayan bagus nanti mentimunnya, besar-besar, panjang seperti itu. Ini saya juga menanam habis berapa biji ya ini ya, karena ini saya luas lahan itu kurang lebih saya mau memakai mulsa ini satu rollnya itu sisa 1/4 seperti itu teman. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau ada 1000 bibit ini lebih. Nah ini teman-teman kalau bisa membandingkan. Nah kalau ini kan yang mentimun sayur. Nah mentimun sayur yang hijaunya seperti ini. Nah, maksudnya hijaunya seperti ini, cepat berbuah juga. Nah kalau yang mentimun ini namanya mentimun lokal. Kalau di sini namanya timun Jawa gitu teman. Ini lama berbuahnya. Ini cuma tumbuh subur banget apanya. Ininya daunnya ini kan daunnya beda. Ini sama yang sebelah sini. Kalau teman-teman perhatikan ini lebih besar-besar, terus hijaunya itu lebih hijau yang ini yang sayur itu kan. Nah itu lihat. Ini bandingnya sama ini. Nah, beda jauh. Nah, ini yang timun lokal. Kalau di sini namanya timun Jawa kalau di sini. Ini saya kemarin tanam pakcoy dikit, teman, tapi ini ada yang belum itu. Nah, ini kalau timun lokal seperti ini lama, teman. Berbuahnya lama banget. Lah berbuahnya itu jarang tuh enggak selebat timun sayur seperti ini. Kalau ini kan udah mulai berbuah banyak tuh kan, setiap ranting ada buahnya, gitu. Ya sampai sana teman, kita lihat nih tuh kan, kalau yang timun sayur hijau seperti ini yang biji dari toko itu cepat banget daripada yang lokal itu. Yang lokal itu sih kesukaan orang-orang sini biasanya gitu, timunnya kata lebih enak, tapi kalau saya biasa aja. Tapi kalau untuk bisnis atau untuk pertanian bagusnya yang timun yang ini, yang sayur ini, yang dari Hercules, karena dijualnya pun tetap hijau itu. Kalau yang lokal itu masih muda tapi kulitnya itu kuning tuh teman, padahal itu masih muda, juga enak. Tapi kalau orang-orang yang belum pernah makan timun lokal seperti itu dikira timun tua, padahal itu masih muda kulitnya tapi kedeng kuning. Jadi kalau pengepul atau pembeli timun itu sukanya yang timun-timun sayur seperti ini yang hijau. Jadi kalau mereka kirim ke luar kota itu masih hijau, 1 minggu itu masih kuat seperti itu teman. Nih di sini juga ada yang beberapa yang memang benar-benar tidak ada ini ada 3 ini ya, tidak ditumbuhi karena ya benar-benar mati itu teman. Oh ini juga tuh kosong. Nah sini ada, ini masih muda-muda. Nah, jadi kalau ada yang kosong satu kayak itu teman, kayak sayang gitu loh, karena pupuk dasarnya udah banyak seperti itu. Lihat sampai sini teman. Nih ini udah berbuah nih. Nah ini dulu saya menggunakan pas nanam ini, karena ini kan kalau menanam timun seperti ini kan rawan kalau masih kecil, rawan dimakan oleh ulat atau kalaupun siput. Jadi saya menggunakan top siput dan furadan, kombinasi 2 ini teman, insektisida. Karena kalau kita cuma top siput ulatnya nggak mati seperti itu. Jadi kalau kita campur dengan furadan itu malah jadi ini mati semuanya, ulatnya yang penggerak akar atau batang itu mati, siputnya mati. Tuh teman, nih ya di sini lumayan tumbuh dengan baik yang di sini. Nih buahnya juga udah mulai banyak kan tuh, biarpun masih kecil-kecil. Next kita lihat nanti kalau udah buah kecil segini untuk usia 10 hari ini udah mulai besar atau tidak, nanti kita akan cek lagi aja teman. Nih
Nah, kalau model yang kayak gini ini namanya ini bunga jantan kayaknya. Ini bunga jantan tuh jadi cuma berbunga tapi nggak berbuah. Nah, ini kalau ini bunga jantan lah, yang ini yang berbuah, ini yang bunga plus ada centulannya burinya yang belakangnya seperti ini, centulan di sinilah. Nah, ini katanya nama orang sini buah bunga jantan. Nah, seperti ini. Ini kita balik ke bawah, teman. Oke, teman. Lah ini, teman, salah satunya yang kita kan tadi dari sana tuh. Ya, udah kelihatan tuh yang mentimunnya. Kita kembali ke sini. Lah di sini juga sama. Ini karena ini kalau di sini namanya tanah genggong, tanah yang berair. Jadi pertumbuhannya itu kurang begitu bagus kalau tanah yang terlalu banyak air. Nah, ini kayak alhamdulillah ya udah segini nih. Ini juga di sini bareng tanamnya sama yang tadi. Kalau sama yang di bawah ini beda. Ini yang di bawah itu tanamannya selisih 1 minggu. Sini juga tanah berair, jadi ini banyak air. Tapi udah saya ini galar nih kalau kita kasih airnya supaya ke sana. Tapi pertumbuhannya ya memang beda jauh sama yang airnya bisa tuntas. Kalau airnya nggak tuntas tuh ya pertumbuhannya teman-teman kalau masalah pertanian yang udah tahu pasti udah paham ya seperti itu. Cuma di daerah pegunungan seperti ini. Ini juga ada yang udah mau berbuah 1-2, teman. Nih. Coba kita lihat ada yang berbuah mana ya? Kita lihat dulu, teman. Apakah ada yang udah berbuah seperti yang tadi di sana? Karena ini yang di bagian sini itu nanamnya bareng. Oh, ada ini, teman. Tuh, ini udah ada yang berbuah ini. Udah tanam bareng karena ya di sini tanah berair, di sini namanya genggong. Nah, ini seperti ini, teman, tanamnya bareng. Kalau seperti tanaman entah itu cabai itu apa, kalau kadar tanahnya berair banyak, terutama di daerah pegunungan ya pertumbuhannya terlalu lambat. Juga tetap cepat mati gitu, teman, kayak busuk gitu. Memang kalau untuk cabai juga cabainya lambat pertumbuhannya. Kalau di musim kemarau malah bagus di daerah kayak genggong seperti ini. Seperti itu, teman. Itu kebalikannya kalau di sini musim kemarau yang di daerah yang tanahnya banyak air ini cepat. Seperti itu. Tuh, ini ada yang masih kecil seperti ini, teman. Oke. Ini kita bandingkan ya. Nah, yang di sini ini sama aja ini. Sama aja tetap. Nah, ada beberapa yang tumbuh, ada yang beberapa yang belum. Tapi ya oke lah. Terima kasih udah tumbuh seperti ini kan. Jadi biarpun lambat ya nggak masalah, yang penting dia tumbuh, itu aja, teman. Bersyukur gitulah ya. Seperti itu. Tuh, ini ada yang lumayan nih, dia berdekat air. Ini yang biasa. Ya memang ini sama ini itu selisihnya 1 minggu karena ini waktu itu kehabisan benih. Ini baru kita nyemai, teman. Ya. Jadi kita tuh nggak menyemai bibit langsung benih di sini, tapi kita semai dulu di polybag atau di tempat pembibitan. Lalu kalau udah tumbuh seperti ini kita baru pindah seperti itu. Nih. Oke, jadi ini cuman sharing-sharing dari saya tentang tanaman mentimun saya. Jadi nanti akan saya update lagi perkembangan setelah panen atau umur ya kurang lebih mendekati lebaran itu hasilnya seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.